Inilah segmen khusus Fundamental Pundit. Kita akan membedah lebih dalam bagaimana kinerja saham-saham emiten pertambangan yang saat ini sedang menikmati windfall komoditas. Namun ada sinyal pesta di sektor batubara semakin meredup. Sebagai sektor yang meraup cuan terbesar selama terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina dan juga diikuti dengan krisis energi dunia, kini harga batubara global semakin volatil. Bahkan saham batubara di dalam negeri sempat menyentuh pelemahan yang cukup signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir ini. Kita akan coba cek seperti apa kinerja beberapa emiten pertambangan batubara dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama kita ada Adaro Energy, juga ada PT Bukit Asam yang sudah merilis laporan kuartal 3 2022-nya, dan juga ada Indika Energi yang masih kita tunggu bersama seperti apa laporan kinerjanya. Kita akan lihat yang pertama untuk kinerja dari Adaro Energy. Ini kita bisa lihat mulai dari laba bersih di kuartal 3 2022 ini yang mencapai 29 triliun rupiah. Ini kalau kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya di 2021, 2020 dan juga 2019, memang kita lihat ini peningkatan laba bersih yang cukup signifikan. Bahkan ini juga disampaikan oleh Boy Thohir atau Garibaldi Thohir kalau memang keuntungan di sepanjang 2 tahun ini bisa dibilang mencetak rekor dari sejak perusahaan Adaro Energy ini berdiri. Berikutnya dari pendapatan juga kita lihat ini mencapai 90,2 triliun rupiah. Liabilitiesnya juga naik 57,1 triliun rupiah dan total asetnya ini juga cukup signifikan dari 2019 100,3 triliun rupiah, lalu sempat turun ini karena waktu itu menghadapi COVID. Ketika awal COVID-19 turun hingga 90 triliun rupiah, lalu naik lagi di 2021 hingga 108,3 triliun rupiah dan di kuartal 3 2022 ini bahkan mencapai 153 triliun rupiah. Jadi memang sebuah pencapaian yang cukup signifikan dari Adaro Energy. Berikutnya kita lihat untuk emiten BUMN. PTBA ini kalau kita bandingkan dari tahun 2019, 2020, 2021 dan kuartal 3 2022 ini memang terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari 4,1 triliun rupiah lalu sempat turun 2,4 lalu naik lagi ke 7,9 triliun rupiah dan di kuartal 3 2022 ini sudah mencapai 10 triliun rupiah untuk laba bersihnya. Pendapatannya juga naik hingga 31,1 triliun rupiah. Dan liabilitiesnya juga kita lihat ada terapresiasi juga atau meningkat hingga 14,7 triliun rupiah dan total asetnya juga mencapai 41,2 triliun rupiah untuk PTBA. Salah satu emiten BUMN di sektor batubara ini. Berikutnya kita akan lihat untuk Indika Energi. Indika Energi ini memang belum merilis laporan keuangan di kuartal 3-nya. Maka itu kita lihat di laporan kuartal 2 tahun 2022 ini juga sudah terlihat cukup signifikan. Laba bersihnya meningkat hingga 3 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan di 2021 untuk full year itu sampai 0,82 triliun rupiah. Bahkan di 2020 ini sebenarnya ini masih merugi dengan kerugian mencapai 1,7 triliun rupiah. Dan di tahun sebelumnya juga masih merugi 0,25 triliun rupiah begitu ya. Dan untuk pendapatan juga kita lihat sudah cukup signifikan kenaikannya sampai 28,8 ini sebenarnya menurun dari 2021. Mungkin ini sedikit sinyal juga nih apa yang terjadi dengan Indi hingga pendapatannya bisa turun dari tahun kemarin dibandingkan dengan di kuartal 2 2022 ini. Namun liabilitasnya kita lihat cukup meningkat 41,6 dan total asetnya juga masih bertumbuh hingga 58,9 triliun rupiah. Dan berikutnya kita akan coba lihat untuk kinerja emiten lainnya yaitu Indo Tambang Raya Megah yang juga belum memberikan laporan keuangan di kuartal 3 dan juga Bayan Resources. Dalam slide ini kita akan lihat yang pertama untuk ITMG terlebih dahulu di 2022 ini maksudnya untuk kuartal 2 2022 itu 6,8 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan di 2021, 2020, 2019 ini ada peningkatan. Namun memang kalau dibandingkan dengan 2021 ini belum terlalu banyak begitu karena kita belum lihat juga seperti apa di kuartal 3 2022-nya. Lalu untuk pendapatan ini juga masih di 21,1 karena kita belum lihat laporan kuartal 3-nya. Namun total asetnya sudah terlihat ada peningkatan hingga 29,3 begitu ya dibandingkan dengan di 2021 yang secara full year ini 23,8 triliun rupiah. Berikutnya kita akan beralih lagi ke Bayan Resources. Nah, kalau Bayan ini juga cukup signifikan kita lihat di kuartal 3 2022 laba bersihnya sudah menyentuh 24,8 triliun rupiah dibandingkan dengan full year di 2021 ini 17,3 triliun rupiah. Artinya ini
peningkatannya atau lonjakannya sudah cukup signifikan. Dibandingkan 2020 bahkan belum double digit, baru 4,6 triliun rupiah, dan di 2019 3,1 triliun rupiah. Lalu kita akan lihat di pendapatannya juga cukup signifikan hingga 51 triliun rupiah untuk di kuartal 3 2022 ini. Liabilitasnya juga meningkat 12,3 triliun rupiah, dan total asetnya ini bahkan sudah mencapai 49,7 triliun rupiah untuk di kuartal 3 2022, di saat di 2021 baru 34,7 triliun rupiah, di 2020 baru 22,8 triliun rupiah, demikian juga di 2019 17,8 triliun rupiah. Nah, dari hasil kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa lihat emiten Adaro atau Adaro Energy ini bisa dibilang mungkin sebagai salah satu emiten batubara yang melesat paling tinggi dibandingkan dengan emiten lainnya yang juga sudah merilis laporan keuangan di kuartal 3 2022 ini. Lalu bagaimana valuasi sahamnya pasca rilis kinerja emiten di kuartal 3 2022 ini per penutupan perdagangan 1 November 2022. Kita akan coba lihat dalam slide berikutnya. Mungkin mulai dari PE ratio, price book value, return on asset, return on equity, dan juga debt to equity ratio atau DER ya. Kita akan lihat pertama dari Adro, ini kalau kita lihat dari PE ratio-nya ini 3,09 kali, PBV-nya 1,35 kali, dan ROE-nya 25,29%, ROI-nya 43,79%, dan DER-nya 64,58%. Artinya kalau melihat dari PE ratio, sepanjang emiten-emiten ini sebenarnya Bayan Resources yang memang memiliki harga saham paling mahal. Maka sempat disebut juga akan mengadakan stock split begitu ya, karena mungkin memang harga sahamnya paling mahal dibandingkan dengan emiten-emiten batubara lainnya. Dan kalau kita lihat Indi, ini terpantau memiliki harga saham yang paling terjangkau dibandingkan dengan emiten batubara lainnya. Dan juga ITMG bisa kita lihat memiliki PBV yang paling besar dibandingkan dengan emiten lainnya. Artinya pasar bisa dibilang ini memiliki kepercayaan yang lebih besar pada prospek ITMG di masa depan. Dari kolom ROE ini kita juga bisa lihat kalau Bayan Resources ini memiliki rasio terbesar dan cukup kuat untuk mendapatkan keuntungan untuk perusahaannya begitu ya, sampai 66,6%. Dari ROI juga masih sama, Bayan Resources terlihat kalau Bayan ini masih menjadi emiten yang paling menguntungkan untuk pemilik atau investor, bahkan sampai 92,77% begitu. Tapi kalau kita melihat DER, dari kolom DER ini, Indi atau Indika Energy yang terbukti ternyata paling juara untuk memenuhi segala kewajibannya begitu ya, sampai 287,06%. Nah, sekarang kembali lagi ke Anda nih. Anda termasuk dalam investor yang seperti apa? Apakah Anda tipikal yang agresif atau konservatif tapi aman sejahtera? Nah, ini tentunya bisa menjadi pertimbangan Anda ya. Nah, atau kalau kita mau lebih yakin lagi nih, kita lihat berapa besar cuan yang didapatkan investor-investor terbesar di emiten-emiten saham tambang ini selama periode keemasan 2 tahun terakhir ini, dan seperti apa market value emiten-emiten ini. Kita akan langsung lihat yang pertama ini dari Adaro. Kita mengenal nama Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, lalu juga ada nama Tepe Rahmat dan juga Edwin Suryajaya. Kalau data Real Time Billionaires Forbes tahun lalu tuh mencatat Tepe Rahmat sebagai orang terkaya nomor 12 di Indonesia, dan Boy Thohir berada di nomor 17 dengan total kekayaan lebih dari 40 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Setelah melihat pencapaian saham Adaro dan kinerja perusahaan. Kalau berdasarkan data pemegang saham Adaro, kita lihat Boy Thohir memiliki persentase pemegang saham terbesar, bahkan hingga 6,18% begitu ya, dibandingkan dengan Tepe Rahmat 2,54% dan juga Edwin Suryajaya 3,29%. Jadi kalau kita hitung dari perkiraan dividen Adaro yang tahun lalu saja, ketika labanya belum melesat seperti di tahun 2022 ini, Adaro bisa memberikan dividen ke angka Rp141,39 per saham untuk periode di 2021, artinya diberikan di 2022 ini. Lalu kita kalikan dengan jumlah kepemilikan Boy Thohir yaitu 1,9 miliar saham. Ini saja sudah lebih dari 268 miliar rupiah. Lalu di tahun depan jelas akan lebih besar lagi dividennya begitu, dengan keuntungan yang lebih besar lagi. Dan juga per 1 November 2022 kita lihat Adaro ini berada di harga Rp3.750 per saham. Artinya jumlah harta Boy Thohir dalam bentuk saham Adaro ini sudah mencapai 7,41 triliun rupiah. Wah, luar biasa sekali ya. Lalu kedua, kita lihat ini yang juga sering dibicarakan oleh pasar itu adalah Dato Low Tukong yang kepemilikannya mencapai 60,97% atau 2 miliar lembar lebih di Bayan Resources. Sehingga kalau dividennya sekitar 4 ribuan saja per lembar sahamnya,
keuntungan Dato ini bisa lebih dari 8,7 triliun rupiah hanya dari dividen saja. Dan kalau harga saham Bayan ini Rp73.000 per lembar, maka kekayaan Dato sudah mencapai 148,42 triliun rupiah per 1 November 2022 ini. Jadi memang bisa dibilang mungkin Dato Low to Kong ini menjadi konglomerat yang mendapatkan cuan terbesar dalam keuntungan batubara selama periode keemasan 2 tahun terakhir ini. Dan untuk PTBA kita lihat per 1 November ini harga sahamnya Rp3.750 per saham, dan untuk Indi sendiri kita lihat Rp3.060 per saham. Dan ITMG ini Rp42.300 per saham. Namun harga per 1 November ini sebenarnya sudah mengalami koreksi yang juga cukup signifikan. Bahkan disebut hampir mencapai ARB gitu ya. Akibatnya banyak juga lembaga-lembaga global yang sempat memproyeksi kalau ini adalah sinyal tren bearish batubara atau akhir dari pesta pora. Kita akan cek di slide berikutnya seperti apa. Memang kalau disebut itu tidak ada pesta yang tidak pernah usai ya. Kalau melihat kondisi batubara di November 2022 ini ada potensi kalau memang pesta di sektor ini sudah semakin meredup. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir harga batubara global anjlok. Bahkan sahamnya di dalam negeri juga ambles mulai 3 hingga 6%. Di penutupan perdagangan 1 November kemarin, Adro sempat melemah hingga 5,78%. PTBA melemah hingga 4,09%. Indi juga terkoreksi 6,13%. ITMG 6,1% dan Bayan Resources 0,68% melemah. Ini juga yang akhirnya disampaikan oleh beberapa institusi global, mulai dari Bank Dunia, lalu dari Fitch Solution hingga pemerintah Australia, kalau harga batubara global ini diproyeksi juga akan melandai seiring dengan meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan. Kalau menurut Bank Dunia di 2023 dan 2024 permintaan batubara akan melemah bahkan bisa menyentuh $240 Amerika Serikat atau bahkan $213 Amerika Serikat di 2024 nanti. Padahal kita lihat tahun ini masih di kisaran $300-320 Amerika Serikat per ton ya. Lalu demikian juga dengan disampaikan oleh Fitch Solution, ini memperkirakan harga batubara di Eropa akan menurun seiring dengan kebutuhan listrik yang juga akan menurun dengan penggunaan energi hijau di Eropa. Demikian juga dengan lembaga riset pasar McCloskey yang menyebut harga batubara ini bisa menyentuh $200 Amerika Serikat per 2024. Seiring dengan adanya fenomena La Nina ini yang membuat Eropa mungkin bisa dibilang cenderung lebih hangat pada musim dingin kali ini, sehingga tidak diperlukan jumlah batubara yang sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah ini artinya saatnya profit taking emiten batubara di portofolio Anda? Disclaimer on ya, semua keputusan berada di tangan Anda.